Sudah kelihatan? Sudah terlihat itunya, slide-nya? Sudah, Pak. Terlihat ya? Oke, nanti kalau ketika suara saya kurang jelas, kasih tahu ya. Mungkin tiba-tiba sinyalnya bermasalah, kabari aja. Nah, jadi ini pertemuan 1. Ya. Judulnya persamaan diferensial order 2. Ya. Jadi ada persamaan ada persamaan diferensial. Jadi ada kata-kata sama dengannya, ada diferensialnya itu turunan. Orde kedua itu berarti sampai kedua gitu. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Jadi bentuk umumnya dulu. Jadi kita mengetahui ini bentuk ini tuh berarti masuk ke kategori persamaan diferensial order 2. Nah, baru kita berbicara yang hari ini. Jadi ciri-cirinya adalah di sininya ada pangkat, bukan pangkat ya, aksennya 2, double aksen ya, y-nya. Jadi kita tuh cerita di dalam persamaan diferensial ceritanya ya. Itu kalau kita punya y sama dengan fx, ya kalau fx-nya kita tahu, ya selesai gitu. Tapi di sini fx-nya tidak diketahui. Tidak diketahui. Terus apa yang diketahui? Hubungan-hubungannya saja yang diketahui, yaitu persamaan yang memenuhi dia. Gitu. Contohnya di sini, kalian lihat, ketika diturunkan 2 kali, ya ditambah dengan P dikalikan dengan turunannya sekali, ditambah dengan G dikalikan dengan Y, dan nggak pakai turunan, sama dengan Rx. Nah, jadi kalau ada dia begini, maka Y-nya siapa? Kan gitu. Dari sini tuh nanti muncul pertanyaannya, siapa Y-nya gitu. Ya. Jadi si fx yang ini tadi itu ada di dalam ini. Nah, kalau Rx-nya itu sama dengan 0, sebut namanya PDB, persamaan diferensial biasa. Kenapa namanya persamaan diferensial biasa? Ada yang nggak biasa gitu? Ada ya. Namanya salah satunya yang tidak biasa itu adalah parsial. Jadi persamaan diferensial parsial. Tapi itu nanti, nggak sekarang kita bahasnya. Nah, jadi kalau disebut PDB persamaan diferensial biasa yang homogen itu ketika Rx yang sebelah kanan dari sama dengan ini. Kalau yang perhatikan Rx ini berdiri sendiri ya. Yang sebelah kiri itu semuanya ada Y-nya, ada yang Y, ada Y aksen, ada Y double aksen. Sebelah kanan nggak ada sama sekali. Jadi yang nggak ada sama sekali itu kita pindahin sendirian di sebelah kanan. Nah, sekarang kita tinjau dia. Kalau dia 0, maka disebut homogen. Kalau dia nggak 0, disebut non-homogen. Paham ya? Oke, jadi bentuk umumnya begini. Nanti saya lihatkan contoh. Gini lah. Contoh gini ya. Kalau kita tulis yang standar ya, yang standar. Ya, Y double aksen tambah 2X Y aksen tambah sinus X Y sama dengan E pangkat X. Nah, misalkan ini. Kalian melihat ini biasa aja ya. Oh, ini si P-nya, oh ini si G-nya, ini Rx ya. Ya kan? Gampang kan ya kalau lihat begini. Terus ada lagi contoh yang lain. Ini contoh pertama ya. Contoh yang lain. 2 Y double aksen tambah akar X Y aksen tambah X kuadrat Y kurang misalkan sinus X sama dengan 0.
Nah, kalau begini diberikan contohnya, PDB D2. Kalau begini contohnya, kalian bilang siapa P-nya dan G-nya dan R-nya? P, G, R. Ada yang bisa jawab? Siapa P-nya? PX-nya. PX-nya siapa? Kemudian siapa GX-nya? Kemudian siapa RX-nya? Ya, silakan. X-nya akar X, bukan Pak? Nama siapa tadi? Fata. Fata. P-nya siapa? Akar X. Akar X. Oke, sedikit lagi. Kurang tepat. Saya masih kasih warna merah. Akar G. X per 2 bukan, Pak? Betul. Jadi pastikan dulu di depan Y ini kan bentuk umumnya kan gini. Jadi di depan Y double accent-nya angka 1 kan. Sekarang angka 2. Berarti nggak mungkin kita paksa jadi angka 1 dulu kan. Supaya jadi angka 1 gimana? Kita bagi 2 kan semua ruas. Ya kan? Kemudian GX-nya siapa? Tadi siapa namanya? Adelia ya? GX-nya X pangkat 2 per 2, Pak. Oke, pangkat 2 per 2. RX-nya? Sin X per 2. Oke. Kalian harus pindahkan dulu sin-nya ke kanan. Ya. Kemudian karena tadi supaya Y double accent-nya pangkat 2, Y double accent-nya, koefisien Y double accent-nya 1, maka dibagi dengan 2. Nah, dengan demikian, kalau udah begini, ini pindah ruas. Ya, ini udah sesuai dengan bentuk umum. Oke. Sampai di sini bisa mengenali kenapa RX-nya begitu. Ada yang masih bingung kenapa nggak 0 gitu. Kalau ada yang masih ragu kenapa begitu, langsung tanya ya. Kalian berhak bertanya. Nggak ada istilah malu. Ya kalau nggak tahu memang nggak tahu berarti kan. Ya terus mau gimana kalau nggak tahu? Ya cari tahu gimana caranya cari tahu ya. Sekarang bisa ditanya langsung gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, yang saya harap mungkin dengan begini gampang banget. Lupa-lupa aja tadi. Ya udah. Oke, kalau nggak ada, berarti udah ngerti ya bahwa dari sebuah bentuk umum kita sebut P-nya, G-nya, RX-nya siapa, kita ada. Oke, RX. Nah, jadi kalau RX-nya yang tidak 0, ini kan dari dua contoh ini kan tidak 0 dua-duanya, maka disebut non homogen.